وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanul mu'minah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali sama-sama membaca, mempelajari dan memahami di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kita kali ini kita akan sama-sama membaca dan mempelajari sebuah hadis yang menceritakan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, barangkali kondisi sekarang sudah mendekati tanda-tanda tersebut, wallahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Albani, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman fatakunu as-sanatu kasyahri wa yakunu syahru kal jumu'ah wa takunu al-jumu'ah kal yaumi wa yakunul yaumu kas-sa'ah wa takunu sa'atu kahtiraqi sa'afah. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, pernah menyampaikan kepada kita tentang hal yang harus kita ketahui. Beliau mengatakan, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi, tidak akan tegak as-sa'atu hari kiamat, hatta yataqarraba zaman, sehingga yataqarrab berdekatan, az-zamanu zaman atau waktu, sehingga waktu berdekatan. Fatakunu sanah, maka adalah 1 tahun itu kasyahri, seperti 1 bulan. Wa yakunu syahru kal jumu'ah, sedangkan 1 bulan itu sama seperti 1 jumu'ah atau 1 pekan. Wa takunu al jumu'ah, dan adalah 1 Jumat itu, 1 pekan itu, kal yauma, sama seperti sehari. Wa yakunul yaum kasa'ah, sedangkan 1 hari itu kasa'ah, sama seperti 1 jam. Wa takunu sa'ah, dan sedangkan 1 jam itu sama seperti ihtiraqi, terbakarnya as-sa'afah, yaitu daun pohon korma yang kering. Nah, itulah gambaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang diantara tanda-tanda hari kiamat, yaitu yataqarabuz zaman, zaman waktu itu yataqarab, berdekatan. Nah, kemudian para ulama ketika menjelaskan yataqarabuz zaman ini, berdekatan waktu ini, di antara mereka ada yang menjelaskan bahwa yang dikatakan berdekatan waktu atau masa itu adalah maksudnya kilatul barokah fi zaman, sedikitnya berkah ya di zaman tersebut. Ya, artinya banyak orang menghabiskan masa-masanya, jam-jamnya, hari-harinya, bulan-bulan, tahun-tahunnya itu tidak ada keberkahan karena mereka disibukkan ya dengan kehidupan dunia. Dari sekolah, kemudian ia masuk ke SMP, kemudian masuk SMA, kemudian kuliah, kemudian bekerja, menikah, menjadi orang tua, kemudian mati. Sudah selesai. Tidak ada keberkahan dalam kehidupan orang tersebut. Begitupun ya masyarakat disibukkan hanya dengan membangun ini, membangun itu.
hanya disibukkan dengan urusan-urusan dunia, tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang dapat bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Itu yang dikatakan dengan kilatul barokah, sedikitnya berkah. Dan sekarang juga banyak kita jumpai, banyak orang hari demi hari itu hanya untuk kehidupan dunia. Bahkan banyak di antara mereka yang menghabiskan hanya meruntang-lantung, jalan ke sana, jalan kemari, bermain ini bermain itu, tidak ada faedahnya dan tidak ada nilai dalam kehidupan dia sedikit pun di sisi Allah. Itu yang pertama. Jadi yang kedua yang dimaksud dengan berdekatan masa atau zaman adalah, yang dimaksud adalah yaitu apa yang terjadi pada zaman yaitu Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam, di mana manusia itu menikmati kehidupannya, adanya jaminan keamanan dan juga keadilan. Nah, saat itu manusia merasakan singkatnya, pendeknya masa-masa kemakmuran, masa-masa kesenangan, padahal waktunya lama, berpuluh-puluh tahun, tapi dirasakan hanya dalam waktu yang sebentar. Begitupun kebalikannya, dan masa-masa sulit dirasakan lama padahal singkat. Dia merasakan sulit itu waktu barangkali cuma sepekan, tapi dirasakan lama. Yaitu dikatakan oleh para ulama di dalam kitab Asratus Sya'ah. Kemudian yang dimaksud yang ketiga adalah anal murad taqarrubul ahwa'i ahlihi fi kilatiddin. Yang ketiga maksudnya adalah kedekatan atau kemiripan keadaan penghuninya dalam hal sedikitnya ilmu agama. Antara satu dengan orang yang lain itu pemahaman agamanya itu tidak jauh berbeda. Sehingga tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada pengajaran kajian-kajian agama. Pokoknya orang dalam memahami agama itu adalah mirip, sehingga ketika orang melakukan perbuatan fasik, ketika ada orang melakukan perbuatan dosa, ketika ada orang melakukan kemungkaran, mereka tidak menegurnya. Dan juga di antara mereka tidak mengajak kepada perbuatan ma'ruf, karena pemahaman mereka hampir sama. Padahal Allah berfirman di dalam ayat Quran, yaitu Quran surat Yusuf, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas tiap-tiap orang yang mengetahui itu ada Allah yang maha mengetahui. Jadi harus ada di tiap masa itu orang-orang yang punya ilmu, yang tugas orang berilmu itu adalah memberikan pengajaran, membimbing manusia saat itu beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Tetapi kondisi pemahaman agama orang saat itu adalah tidak jauh berbeda atau berdekatan. Itu maksud yang ketiga. Adapun yang keempat adalah anal murad taqarabu ahli zaman bisababi tuwak tawafuru wasaila ittisal wal maraqib al ardiyah wal jawiyah as-sari'ah allati qarrabatil ba'id. Jadi yang keempat, maksud daripada berdekatan masa atau zaman adalah berdekatannya orang-orang pada zaman tersebut. Kenapa? Karena banyaknya sarana-sarana perhubungan atau transportasi darat maupun udara yang mendekatkan jarak yang jauh. Sehingga kalau dulu ditempuh perjalanan itu selama 2 bulan, sekarang hanya 10 jam saja. Dulu orang untuk pergi ke satu tempat itu butuh waktu yang sangat lama sekali. Tetapi sekarang karena transportasi, karena sarana perhubungan baik itu darat, laut ataupun udara itu yang menyebabkan yaitu tempat menjadi dekat. Maka ini dikatakan maksud yang keempat dari berdekatannya zaman atau masa. Kemudian yang kelima, ini anna al-murad bidzalika huwa qasru zaman wa sur'atuhu sur'atun hakikiyah. Wa dzalika fi akhir zaman. Jadi yang kelima adalah maksudnya adalah singkat di waktu, cepat secara hakiki. Hal ini terjadi nanti di akhir zaman. Nah, jadi ini yang makna yang hakikinya mengenai cepatnya masalah waktu. Makanya masa atau waktu ini terasa dekat.
Nah, ini yang sebagaimana terkandung di dalam bunyi hadis tadi, yaitu setahun rasa 1 bulan, kemudian 1 bulan itu terasa seperti 1 Jumat atau 1 pekan. 1 pekan itu sama seperti 1 hari, sedangkan 1 hari itu berasa 1 jam, sedangkan 1 jam itu hampir sama dengan dibakarnya yaitu daun kurma yang kering. Jadi sangat dekat sekali, dan kita juga sudah mengalami ini semua. Dulu untuk menunggu kepada Ramadan berikutnya itu bisa kita merasakan lamanya. Sekarang sudah tidak berasa. Tinggal menghitung hari Ramadan itu sudah dekat. Dan kita juga dari 1 Jumat ke Jumat sekarang juga sudah merasakan dekatnya. Ya wallahu alam. Tapi ini adalah merupakan barangkali sebagai bentuk tanda-tanda hari kiamat, karena kita merasakan sudah yaitu berdekatan. Dan kita juga tidak berasa, kita masih merasakan dulu di zaman kita masih kecil. Kemudian kita beranjak remaja, beranjak dewasa, kemudian menikah, mempunyai anak. Tiba-tiba sekarang kita sudah punya cucu. Dan sekarang juga usia kita sudah senja, dan bahkan banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mendahului kita. Yang mereka itu sudah bertemu dengan waktunya, dengan yang namanya kematian, dan itu tidak terasa. Itu dikatakan dengan yataqarabuz zaman. Maka sebab itu diperingatkan, atau kita sama-sama lah mengambil pelajaran dari hadis ini. Bagi kita-kita yang selama ini melalaikan kewajiban-kewajiban kita, maka bergegaslah, bersegeralah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dan tidak menunda-nunda lagi. Bagi kita yang selama ini banyak melakukan kemaksiatan, maka bergegaslah untuk meninggalkan kemaksiatan itu sesegera mungkin dan bertaubatlah kepada Allah Jalla wa'ala, karena waktu tidak terasa. Dan bagi kalian-kalian yang selama ini memusuhi Islam, bagi kalian-kalian yang selama ini memusuhi sunnah-sunnah Nabi, bagi kalian yang selama ini memusuhi akidah tauhid yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat saat itu, dan ini juga yang harusnya kita pelajari, yang harus kita pegang sampai akhir hayat kita, maka bersegera bertobatlah, kembalilah kepada ajaran Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tinggalkan kemusyrikan, tinggalkan perkara-perkara bid'ah, tinggalkan segala macam kemungkaran. Dan kepada ustadz-ustadz, guru-guru yang selama ini mengajarkan kebatilan, yang selama ini membolehkan kemusyrikan, yang selama ini menyebarkan ajaran-ajaran bidah, bertobatlah. Karena waktu itu tidak terasa. Kita tidak merasakan betapa cepatnya waktu berlalu. Dan barangkali kita akan merasakan cepatnya waktu ketika kita sudah dibaringkan di alam kubur. Namun sekarang kita karena berhadapan dengan dunia, di mana dunia itu meninakbobokkan kita, mempesonakan kita, kita beranggapan bahwa dunia ini adalah yang paling utama, sehingga kita menganggap bahwa dunia ini adalah lama. Tidak, dunia adalah cepat. Waktu adalah cepat berlalu, dan kita tidak terasa. Barangkali waktu itu akan cepat bagi kita, dan kita akan segera bertemu dengan kematian kita. Begitupun bagi kaum muslimin yang selama ini dinakbobokkan oleh dai-dai, oleh guru-guru, oleh ustadz-ustadz yang menyebarkan perbuatan-perbuatan mungkar, apakah mengajarkan kemusyrikan, mengajarkan perkara-perkara bid'ah, mengajarkan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam, mengajarkan perkara-perkara agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah mereka. Kembalilah kepada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Belajarlah kepada dai-dai, ustadz-ustadz, ulama-ulama yang selama ini mengajarkan kepada kita Al-Quran yang mulia, hadis-hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman kaum salafus soleh, di mana mereka istiqomah dalam mengajarkan akidah tauhid.
di mana mereka istiqomah dalam mengajarkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, masa itu terasa dekat. Ingat bahwasanya waktu bergulir dengan cepat. Ya, ingatlah bahwa waktu itu tidak terasa dalam diri kita. Ya, maka segeralah bertobat, kembalilah segera kepada jalan Allah Jalla wa'ala, di mana jalan ini adalah jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Maka kembalilah kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih sesuai dengan pemahaman salafus soleh sebelum kita menyesal nanti di hari kiamat, di mana penyesalan pada saat itu tidak ada lagi manfaatnya, tidak ada lagi gunanya. Maka sekarang ya tumbuhkan penyesalan dengan cara bertobat kepada Allah Jalla wa'ala dan bergegas mengikuti ya apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui yaitu dai-dai, melalui ustadz-ustadz, melalui ulama-ulama yang istiqomah dalam membela kebenaran. Ya, demikian yang bisa disampaikan agar menjadi perhatian kita. Ya, sekali lagi ingat bahwa waktu cepat berlalu. Masa itu cepat sekali melejit dan kita juga tidak terasa bahwasanya memang masa itu sangat dekat. Ya, maka segeralah kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan ini dapat memberikan faedah kepada kita agar kita senantiasa berintrospeksi diri, agar kita ini muhasabah apa yang sudah kita lakukan ya dalam kehidupan di dunia ini. Apa yang kita tulis dari amal-amal kita ya, yang kelak akan kita peroleh balasan itu di hari kiamat. Apa yang kita telah ukir dari amal-amal kita. Apakah tulisan-tulisan dari perkataan kita, apakah ukiran-ukiran yang kita lakukan selama ini ya akan mendapatkan balasan kebaikan kelak di hari kiamat atau bahkan keburukan. Nah, kalau kita selama ini mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kemungkaran atau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang dilarang oleh Allah dan Rasul, ya maka kita celaka dan rugi nanti di hari kiamat. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mari kita isi waktu kita, mari kita isi masa kita yang kita tidak tahu tinggal berapa waktu lagi. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dapat berfaedah buat kita. Ya, khususnya untuk saya, ya mudah-mudahan di akhir hidup saya bisa mengisi waktu saya sebaik-baiknya agar berjumpa dengan Allah dalam kondisi husnul khotimah. Dan itu juga yang saya harapkan untuk anak-anak saya, cucu-cucu saya, menantu-menantu saya, keluarga besar saya, kerabat-kerabat saya, dan semua jamaah daripada kaum muslimin. Ya, dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم